Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Nur Fauzia dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat pemersatu bangsa. Yang pertama yaitu perumusan Pancasila. Sebelum adanya perumusan Pancasila pada tanggal 22 Juni tahun 1945 terdapat 9 tokoh Indonesia yang berhasil menyusun piagam Jakarta, yaitu terdiri dari Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Muhammad Hatta, Bapak Muhammad Yamin, Mr. Maramis, Mr. Ahmad Subarjo, Bapak Kiai Haji Wasid Hashim, Bapak Haji Agus Salim, Bapak Abdul Qahar Muzakir, dan Bapak Abi Kusno Tejokro Saijoso. Pancasila dirumuskan pada sidang pertama oleh BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Dalam sidang tersebut terdapat 3 tokoh perumus Pancasila, yaitu Bapak Muhammad Yamin, Bapak Soepomo, dan Bapak Insinyur Soekarno. Bapak Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia itu secara tertulis dan lisan. Usulan ini disampaikan pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Kemudian Bapak Soepomo menyampaikan usulannya pada tanggal 31 Mei tahun 1945. Usulan dari Bapak Soepomo yaitu 1. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya yaitu dari Bapak Insinyur Soekarno, yaitu menyampaikan usulannya pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Bapak Insinyur Soekarno mengusulkan sebutan negara Indonesia dengan sebutan Pancadharma. Kemudian dengan adanya usulan oleh para ahli bahasa, sebutan dasar negara itu disebut dengan Pancasila. Bapak Soekarno menyampaikan usulannya yaitu usulan dari Bapak Soekarno yaitu pertama, berkebangsaan Indonesia, internasional atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Juga terdapat pada naskah Piagam Jakarta, yaitu tepatnya pada alinea keempat, terdapat rumusan Pancasila, yaitu yang berbunyi 1. Kewajiban dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun beberapa tokoh di Indonesia Timur keberatan dengan bunyi dari perumusan Pancasila yang pertama, dikarenakan masyarakat Indonesia bukan hanya dari kalangan Muslim saja. Hal inilah yang menjadi latar belakang dirubahnya bunyi perumusan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 oleh PPKI pada sidang pengesahan Undang-Undang Dasar. Bunyi Pancasila sebagaimana ditetapkan oleh konstitusi. Yang pertama, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari kelima bunyi Pancasila tersebut terdapat simbol yang menggambarkan dari kelima bunyi sila tersebut. Yang pertama, bintang. Bintang menjadi simbol bunyi sila pertama, yaitu menggambarkan sebuah cahaya keharmonisan yang diberikan Tuhan kepada seluruh manusia. Yang kedua, rantai. Rantai menjadi simbol
menjadi simbol bunyi sila kedua karena rantai menggambarkan keterikatan masyarakat Indonesia dan saling bahu-membahu. Yang ketiga, pohon beringin. Pohon beringin menggambarkan pohon beringin menjadi tempat berteduhnya bangsa Indonesia, menjadi tempat berteduhnya masyarakat Indonesia dan menggambarkan sebuah persatuan dan kesatuan. Yang keempat, kepala banteng. Kepala banteng menjadi simbol sila keempat, yaitu menggambarkan kekuatan masyarakat Indonesia dan mengutamakan musyawarah untuk melahirkan sebuah keputusan. Yang kelima yaitu padi dan kapas. Makna dari padi dan kapas yaitu untuk menjadi negara yang adil, bisa mencapai kemakmuran untuk seluruh masyarakatnya secara merata. Yang kedua yaitu sejarah bendera merah putih. Pada abad ke-13, sangsaka merah putih digunakan kerajaan Kediri, kerajaan Bugis Bone, dan kerajaan Kediri, kerajaan Bugis Bone dan kerajaan Kediri, kerajaan Bugis Bone dan kerajaan Majapahit sebagai lambang kebesaran dan panji kerajaan. Kemudian pada tahun 1928 bendera merah putih digunakan oleh para pemuda dan kaum nasionalis sebagai semangat juang untuk melawan penjajah. Bendera Indonesia dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri dari Bapak Insinyur Soekarno. Bendera Indonesia pertama kali dikibarkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang bertempat di halaman rumah Bapak Insinyur Soekarno dan Ibu Fatmawati, yang dikibarkan oleh Latif Hendraningrat Surkusumo dan Ibu Surasti Karma Trimutri. Ukuran dari bendera tersebut yaitu sekitar panjangnya 3 meter dan lebar 3 meter, dan tinggi rata-rata tiang bendera yaitu sekitar 17 meter. Dan yang ketiga yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Bahasa Indonesia sebelumnya berasal dari bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa persatuan di Nusantara sejak abad ke-7 yang digunakan di Asia Tenggara. Perkembangan bahasa Melayu yaitu bersamaan dengan berkembangnya agama Islam di pelosok Nusantara. Kemudian pada masa kemerdekaan, para pemuda mempermasalahkan tentang sebutan bahasa persatuan Indonesia. Dengan itu, Bapak Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah sebutan bahasa Indonesia, dan Bapak Tabrani inilah yang pertama kali mencetuskan bahasa Indonesia. Yang keempat yaitu lambang negara Garuda Pancasila. Pada abad ke-13, burung Garuda digunakan sebagai kendaraan oleh Dewa Wisnu. Sebagai kendaraan yang digunakan oleh Dewa Wisnu, burung Garuda memiliki sifat seperti sang dewa, yaitu pemelihara tatanan alam semesta. Juga burung Garuda sejak zaman kuno sudah dijadikan sebagai simbol nasional bangsa Indonesia yang menjadi perwujudan ideologi Pancasila. Selanjutnya yaitu helai bulu pada burung Garuda, yaitu pertama pada pangkal ekor yang berjumlah 19 helai, pada leher berjumlah 45 helai, dan pada kedua sayapnya yaitu berjumlah 17 helai, sehingga dari kesemua jumlah tersebut menggambarkan Hari Kemerdekaan Indonesia yaitu tanggal 17 Agustus tahun 1945.
Juga terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini menggambarkan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku, budaya, bahasa, ras maupun antar golongan. Yang kelima yaitu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya diciptakan oleh Bapak Wage Rudolf Supratman. Pada pertemuan Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, Bapak Supratman bertemu dengan salah satu teman dari Bapak Insinyur Soekarno dan tokoh pemuda yaitu Bapak Sugondo. Pertemuan tersebut menjadi salah satu momen yang berharga karena Bapak Sugondo meminta Bapak Supratman untuk menyanyikan lagu gubahannya pada kongres tersebut. Kemudian untuk menghindari represi dari penjajah, lagu Indonesia Raya ini dinyanyikan tanpa lirik oleh Supratman, dan ini menjadi pertama kali Bapak Supratman menyanyikan lagu Indonesia Raya pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Kemudian dikumandangkan kembali secara resmi pada tanggal 17 Agustus pada kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945. Di sini saya akan menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri menjaga ibu sejati. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji Indonesia, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya.
Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya yang keenam yaitu lagu perjuangan. Di sini saya memilih lagu Berkibarlah Benderaku. Makna dari lagu Berkibarlah Benderaku yakni menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia atas perjuangan para pahlawan terdahulu yang berhasil mengibarkan bendera merah putih. Lagu ini diciptakan oleh Ibu Sud. Di sini saya akan menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira. Di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.